Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang otomasi industri bersama saya, Banyu Sugara Budiman. Di dalam video kali ini, yang akan kita bahas adalah pengertian otomasi industri, prinsip kerja otomasi industri, jenis-jenis otomasi industri, kelebihan serta kekurangan otomasi industri, dan juga contoh penerapan otomasi industri di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian otomasi industri. Apa itu otomasi industri? Sebenarnya di dalam otomasi industri itu terdapat 3 poin utama. Yang pertama itu adalah otomatis, yang kedua teknologi, yang ketiga adalah kontrol. Itu artinya apa? Karena otomasi industri ini mengacu pada penggunaan teknologi canggih untuk mengontrol dan mengoperasikan atau mengendalikan proses bisnis yang biasanya menggunakan cara manual akan kita rubah menjadi cara yang lebih otomatis sehingga produksi dapat berjalan lebih cepat dengan efisien yang sangat besar. Untuk yang selanjutnya, itu adalah prinsip kerja otomasi industri. Prinsip kerjanya itu terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama adalah input, controller, dan output. Input itu merupakan sebuah equipment yang dapat memberikan input kepada controller sehingga nanti controller bisa mengolahnya menjadi sebuah data untuk dikirimkan ke output. Inputnya ini bisa berupa suhu, tekanan, kecepatan, ataupun level. Sedangkan untuk controllernya bisa berupa PLC atau Programmable Logic Controller. Dan ketika setelah diolah di PLC atau di controller, maka akan dikendalikan menjadi sebuah output berupa mekanik atau elektronik, seperti mengaktifkan motor atau menggerakkan aktuator. Jadi, 3 poin utama ini selalu ada di dalam otomasi industri, yaitu input, controller, dan output. Untuk yang selanjutnya, ada jenis-jenis otomasi industri, terdiri dari otomasi tetap, otomatis fleksibel, otomasi diprogram. Otomasi tetap ini membuat mesin industri akan ditetapkan dengan serangkaian operasi yang tetap dan jarang berubah. Contohnya adalah kalau di bidang manufaktur adalah proses di mesin konveyor. Untuk selanjutnya, kalau otomasi fleksibel, otomasi ini biasanya dikendalikan oleh sumber dan diterapkan pada produk yang sering berubah-ubah, misalnya mesin CNC. Selanjutnya, untuk otomasi di program ini, dalam otomasi program ini, urutan operasi dan konfigurasi mesin bisa diubah menggunakan alat elektronik seperti komputer. Nantinya, sistem memerlukan waktu dan upaya dalam hal memprogram untuk otomatisasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada kelebihan otomasi industri. Kelebihan otomasi industri sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah meminimalisasi tingkat kesalahan, karena sudah jelas dengan otomasi industri ini maka kesalahan dapat diperkecil. Yang kedua adalah meningkatkan tingkat produksi, karena waktu yang dibutuhkan menjadi lebih cepat daripada ketika menggunakan cara manual. Selanjutnya adalah mengurangi waktu produksi, meningkatkan efisiensi produk. Selanjutnya mengurangi beban biaya untuk karyawan. Dan yang keempat adalah memfokuskan tenaga kerja pada hal-hal penting. Jadi ketika semua digantikan mesin, maka tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak penting yang dilakukan, karena mesin hanya berpacu pada salah satu pekerjaan. Sedangkan untuk kekurangan otomasi industrinya itu sendiri, yang pertama adalah investasi yang sangat besar. Tentu ini sudah lumrah terhadap otomasi industri. Dengan biaya yang sangat besar sekali, itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Bertambahnya tingkat polusi, karena mesin semakin bertambah maka polusi juga bertambah. Biaya operasional yang tak terduga ini adalah biaya untuk melakukan perbaikan atau upgrade terhadap otomasi industri. Makanya di selanjutnya adalah meningkatkan angka pengangguran. Memang angka pengangguran ini akan terus bertambah ketika hampir semua tenaga manusia digantikan oleh mesin. Dan banyak adanya biaya maintenance yang lebih besar
untuk maintenance mesin di otomasi industri tersebut. Selanjutnya adalah contoh penerapan otomasi industri. Beberapa bidang otomasi industri yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, salah satu contohnya adalah bidang otomotif. Tentu kita sering melihat aplikasi otomasi industri di bidang otomotif. Contohnya, pembuatan dari kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Itu sudah menggunakan otomasi industri. Selanjutnya adalah di bidang konstruksi. Ini juga jelas jika kita melihat konstruksi-konstruksi besar yang ada, memang sudah banyak menggunakan otomasi industri ketimbang dari cara manual atau menggunakan tenaga kerja manusia. Memang masih ada campur tangan manusia di dalamnya, tapi sekarang sudah kita banyak temukan bahwa konstruksi tersebut sudah menggunakan tenaga dari otomasi. Selanjutnya adalah pergudangan. Ini sudah jelas ketika kita melihat otomasi di pergudangan ini, sering kali kita lihat bahwa pencatatan-pencatatan sudah tidak menggunakan manual kembali, dan seluruh pergerakan moving type dari produk-produk yang ada di gudang itu sudah tidak menggunakan tenaga manusia, tapi lebih banyak menggunakan tenaga otomasi atau mesin. Kesimpulan yang dapat diambil adalah otomasi industri adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan proses produksi suatu perusahaan. Penerapan otomasi industri membawa banyak manfaat bagi bisnis, mulai dari penghematan produksi hingga meningkatkan kuantitas maupun kualitas produksi, tapi tetap dengan controller dari tenaga manusia. Ini adalah beberapa sumber yang saya dapatkan untuk sebagai literatur. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.